Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita masih di Serambi Islami Ramadan di TVRI Media Pemersatu Bangsa, dan topik yang kita bahas adalah kajian kitab kuning Sahih Bukhari dengan tema ajaran Rasulullah SAW agar puasa kita lebih sempurna. Dan tadi Ustadz Lutfi telah mengatakan bagaimana etika-etika pertama agar puasa kita sempurna. Dan yang lebih menarik, Rasulullah menyebutkan pertama adalah falam yarfuth. Ya, fala yarfuth. Ya, jadi dari mulut Ustaz ya, fala yarfuth ya. Ini simple tapi ternyata banyak yang melanggar Ustaz. Iya, betul. Di bulan Ramadan ini. Kenapa kok Rasulullah awal-awal udah bilang fala yarfuth? Fala yarfuth ya. Karena kan asyam itu orang menyangka bahwa siam itu adalah yang ditahan adalah perut. Iya, perut. Makan dan minum gitu. Ternyata puasa itu bukan makan dan minum doang. Kalau di sini kan puasa kamu jangan makan, kamu jangan minum, enggak kan? Akan tapi fala yarfuth. Jangan sampai puasa kita rusak gara-gara mulut kita, gara-gara omongan kita, gara-gara perilaku kita. Wala jahal, ya jahal kan perilaku ya. Jangan sampai rusak gitu. Jadi menarik banget. Nanti kan kamin soimin kan gitu kan, kalau kita lari ke hadis yang lain ya, kamin soimin laisa lahu min syami ilal ju'wal atos. Berapa banyak orang yang nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kita nggak kepengen ya pemirsa sekalian, kita nggak kepengen kita ini puasa dapatnya cuma lapar dan dahaga sama lebaran doang. Ya, Masya Allah. Baju lebaran kita nggak kepengen. Kita kepengen adalah kita dapat betul-betul surga. Jadi betul-betul mulut ini harus senantiasa kita jaga gitu ya. Harus dijaga. Jaganya pakai apa? Pakai istighfar, pakai zikir, pakai baca Quran, pakai belajar berbuat baik terus sama orang lain. Belajar berkata baik terus sama orang lain. Jadi hadis ini mungkin memiliki korelasi dengan hadis yang sifatnya jawami'ul kalim. Yang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Nyambung. Hadis itu semuanya nyambung. Karena yang bikin hadis itu Rasulullah kan wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi intinya kalau kita saum tapi perkataan kita masih sering ngomongin orang, ngerasanin orang, menilai orang, mengumpat ataupun melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan dari mulut, itu berarti akan sia-sia sebenarnya di hadapan Allah. Karena itu kan hari pertama mungkin saja, ini kan masih awal-awal nih. Kalau misalnya awal-awal masih belum krem. Rasulullah udah ngingetin nih, dari awal udah harus ngerem. Dan kan puasa ini bukan satu hari. Kalau puasa Senin Kemis kan satu hari loncat ya. Puasa Daud satu hari loncat begitu kan. Puasa Asyura kan cuman hanya setahun sekali. Kan berarti kan pelajaran itu karakternya belum terbentuk gitu. Nah sekarang Ramadan kan 30 hari. Mudah-mudahan selama 30 hari ini karakter kita terbentuk. Terbentuk yang tadi antum kasih di mukadimah, ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Biar sampai ke tatakun kayak gimana? Ayo belajar. Belajar apa? Jangan jaga perut doang, akan tapi jaga mulut dan perilaku. Adik-adik hati-hati ya. Ibu-ibu hati-hati. Ini punya peranan yang penting. Silakan lanjut Ustaz. Nah, ini ada fikih. Tadi kan akhlak ya. Ya, baik. Terus contohnya kan Rasulullah bilang kalau ada ngajakin berantem, ada ngajakin hal-hal yang negatif, kita bilang aja ana shaim. Saya lagi puasa. Terus yang berikutnya, puasa nggak enak. Gimana, boleh gak gosok gigi selama puasa? Boleh gak kumur-kumur pakai pewangi itu di bulan puasa? Ketahuilah bau mulutnya orang yang puasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari bau apapun juga. Nah, karena itu ulama ada yang bilang nih, kalau misalnya bau mulut kita aja bau itu udah lebih wangi, gimana kalau mulut kita wangi kan gitu, maka lebih wangi. Nah, mazhab Abu Hanifah nih bilang nih boleh sikat gigi. Jadi jemur apa ya? aja boleh. Ini menurut mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i jangan gosok gigi kalau sudah lewat waktu. Maksudnya kalau misalnya subuh gimana? Boleh. Sebaiknya gimana? Sebaiknya adalah sebelum azan kita udah sikat gigi. Iya, udah sikat gigi itu. Jadi habis azan kita nggak sikat gigi lagi. Tapi kalau umpamanya kelupaan, boleh. Boleh sampai kapan? Sampai siang. Udah malam tuh udah lewat siang itu nggak usah
nggak usah lagi. Tapi sekali lagi amannya adalah habis sahur, Selesaikan wudhu kita ya, rapikan, kita gigi. gosok gigi dulu, baru pergi ke masjid. Jadi kalau dari kedua mazhab yang berbeda ini untuk majority Indonesia, Iya. kita kan pakai mazhab Syafi'i. Iya, pakai mazhab Jadi Syafi'i. sebaiknya selesaikan di waktu sahur Di waktu sebelum sahur. subuh Ustaz ya. Betul. Oh, Masya Allah. Karena bagaimanapun biar menurut pandangan orang bau, tapi tetap aja di hadapan Allah adalah yang paling wangi mulut orang berpuasa. Iya. Nah, terus yang di ujungnya kan Rasulullah tegasin ya, lewat hadis qudsi Rasulullah tegasin bahwa kita ini capek-capek, puasa tuh capek, ini nggak boleh, kan menahan kan ya, al-imsak kata aslinya puasa kan imsak. Imsak artinya menahan bukan cuma sekadar perut ya, menahan dari mulut, menahan dari nafsu, menahan dari perbuatan-perbuatan yang negatif, yang tidak berguna. Ini ganjarannya apaan? Kalau kita kerja di mana, bayarannya gede, kita main di profesi apa, bayarannya gede karena pekerjaannya juga gede. Nah, dan orang puasa itu pekerjaannya besar dan ganjarannya juga besar. Ketika Allah bilang wa ana azzibihi, dan aku yang akan bayar, maka bayaran Allah itu pasti besar. Besarnya berapa? Lebih besar daripada yang ada bayarannya di dunia. Pastinya unlimited ya. Betul. Tidak memiliki limit ya. Betul. Betul. Masya Allah. Nah, kan kalau kita mau bayangin lagi, nanti kan kita dipersilakan masuk ke pintu Rayyan, masuk ke surga lewat pintu Rayyan. Nah, masuk surga itu harganya berapa? Kita nih yang tinggal di Indonesia, simbol rumah mewah kan Pondok Indah gitu kan, Menteng itu rumah mewah. Ketahuilah bahwa nanti kita masuk surga, rumah Menteng itu nggak ada apa-apanya, rumah Pondok Indah itu nggak ada apa-apanya. Dibandingkan rumah yang disediakan Allah buat kita di surga. Betul. Ya, Masya Allah. Betul. Nah, kalau Menteng itu dihuni oleh berapa keluarga ya, berapa rumah, begitu juga Pondok Indah, mungkin Pondok Indah itu cuma kita doang. Iya. Kapling punya kita doang, selebar kayak gitu. Iya. Ini adalah benefit ya, artinya keuntungan yang Allah tawarkan tanpa batas. Harusnya umat ini begitu exciting, tertarik gitu loh. Karena memang luar biasa ini penawaran dari Allah. Iya. Yang luar biasa. Ya, jadi kita kan harus ngebayangin ya. Emang puasa itu diarahin ke Allah terbebas dulu dari neraka, Ustaz. Iya. Awalnya terbebas dulu. Nanti kan akan kita baca dia kafaroh dulu. Pengampunan dosa. Habis pengampunan dosa, benteng dari neraka. Habis itu silakan masuk melalui pintu Rayyan. Habis pintu Rayyan kita masuk di surga. Surganya tuh indahnya kayak apa? Nggak bisa kebayang. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Nggak pernah kebayang oleh siapapun juga. Nggak pernah dilihat oleh siapapun juga. Berarti gede banget dong, indah banget dong. Iya. Dan pikiran kita harus ke sana. Kita berada di pekerjaan besar, kita harus sukses karena kesuksesan juga luar biasa hasilnya, Ustaz. Nah, mungkin pertanyaannya kan gini, ini asyamu di sini puasa Ramadan atau puasa yang lainnya sunnah, juga, puasa sunnah juga. Kalau kata-kata asyam itu kan umum ya. Jadi general ya, general puasa. Baik wajib ataupun sunnah. Maupun sunnah. Kalau puasa yang wajib nih kita Ramadan nih kan lebih daripada yang sunnah. Ya. Berarti lebih besar dong. Iya, berarti lebih besar. Jadi general yang dipakai memang asyam itu adalah untuk semua jenis puasa. Betul. Itu konteksnya telah dijelaskan pahalanya tadi ya. Nah, ini sekarang bagaimana dengan Ramadan? Masya Allah, bisa di atas dari itu semuanya. Di atas dari itu semuanya. Masya Allah, karena ini wajib kan Ibu ya. Iya, apalagi kalau kita mau tarik-tarik, Ustaz. Tarik-tarik Ramadan itu kan bukannya puasa itu tok ya. Ramadan kan syahr. Betul. Bulan itu kan dari hari-hari, dari minggu, dari hari. Hari kan 24 jam. Sedangkan puasa kan cuman dari subuh sampai maghrib. Cuman separuh hari ya, separuh hari. Nah, selebihnya hari itu ada apa? Itulah syahr. Dan ternyata kita ini istimewanya bukan cuman saumnya doang, akan tapi syahrnya. Masya Allah, luar biasa. Pemirsa yang di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita akan terus melanjutkan bagaimana Rasulullah mengajarkan agar puasa kita lebih sempurna. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan.
Mekah.